Sampurasun, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, dan bahagia selalu. Materi yang akan saya bagikan kali ini adalah mengenai impian dan harapan. Bahwa kehidupan merupakan sebuah perjalanan dari sejak kita dilahirkan sajalah batasnya itu. Saat kita lahir, kita itu tidak punya impian apa-apa, tidak juga punya harapan apa-apa, kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi tidak ada pertanyaan apapun kenapa kita terlahirkan dan apa yang harus kita impikan di dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu kita bahas lebih dalam. Coba kita melakukan sebuah flashback ya pada diri kita. Kenapa hidup kita hari ini seperti sekarang? Apa yang kurang dari kehidupan kita? Nah, kalau kita evaluasi, jangan-jangan kita tidak pernah membangun impian dari zaman dulu. Impian itu seringkali terbongkar atau bukan terbongkar, terputus diakibatkan karena cara berpikir kita juga. Jadi impian-impian itu menjadi tumpul lagi. Padahal impian-impian yang kita bangun dari zaman dulu gitu ya, kalau terus-menerus dia akan masuk ke dalam bawah sadar kita. Di dalam bawah sadar kita dia akan menjadi sebuah rekaman dan menjadi sebuah tanda petik tujuan hidup. Anggaplah begitu ya. Kita ini ingin hidup seperti apa dan harus bagaimana. Nah, dengan memasukkan program ke dalam diri kita dari sejak kecil terus naik impian itu. Kita bangun, maka di dalam tubuh kita tersimpan sebuah data yang begitu hebat. Data mengenai apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan. Sejak umur berapa itu bisa dibentuk? Saya kira lebih kurang dari sejak kecil sebetulnya kita sudah diajarkan tanpa, mungkin tidak secara langsung ya, oleh orang tua kita. Impian-impian pendek. Bertahap sekali impian-impian pendek. Lalu impian-impian itu kemudian terrealisasi. Misal, kita menanyakan pada anak kita, kamu ingin apa? Atau ingin makan apa? Itu memicu. Nanti akan muncul sebuah bayangan. Apa yang dia impikan. Misalnya dia ingin makan durian. Gitu. Setidaknya, durian tidak langsung datang pada hari itu. Tidak datang pada saat anak itu bicara. Nah, tentu ada proses. Mungkin besoknya durian itu dihadirkan oleh diri kita. Karena kita menjawab tanda petik impian yang awalnya kita picu pada diri anak itu. Nah, itu jangka-jangka yang pendek. Atau kita menanyakan, kamu mau es krim nggak? Kamu mau permen tidak? Dan macam-macam. Nah, tugas orang tua tentu membangunkan kembali impian-impian yang luar biasa, impian-impian yang spektakuler. Jangan yang biasa, tanggung. Mimpi yang biasa, beginilah kira-kira. Saya memimpikan sebuah motor besar. Maklumlah karena saya hobi motor, jadi saya mengumpamakannya melalui itu. Saya ingin punya motor dengan cc besar. Bilanglah 750 cc sampai 1200 cc. Jadi jangan tanggung. Saya mimpikan yang 1200 cc. Terus bergulir berjalan. Saya tidak merubah impian itu. Seburuk-buruknya, jika 1200 motor 1200 cc tidak bisa saya capai, mungkin saya akan turun. Saya ternyata mendapatkan 750 cc.
Bayangkan kalau kita bermimpi jenis motor impian yang kita bangun 750 cc. Nanti dia akan turun. Seandainya tidak tercapai puncak 750 cc yang kita inginkan, turun. Ya, bilanglah menjadi 350 cc. Kalau cita-citanya 350 cc, nanti turun. Akhirnya dapatlah yang 125 cc. Kebayang kalau cita-citanya hanya sampai di 125 cc, kira-kira ke bawahnya jadi berapa? Lebih kurang seperti itu ilustrasinya. Walaupun pada kenyataannya kan tidak seperti itu juga. Boleh jadi apa yang kita impikan, kita bangun sebuah impian, dan impian itu 100% terjadi. Artinya, mirip seperti tadi. Ketika saya memimpikan memiliki motor dengan kapasitas 1200 cc, ternyata melalui proses perjalanan hidup, motor itu saya dapatkan. Kenapa bisa seperti itu? Begini kira-kira ilustrasinya. Hidup adalah hari ini. Yang sudah lewat ya sudah, biarkan. Hidup adalah hari ini, saat ini, sekarang. Saat kita mengirimkan sebuah keinginan atau sebuah impian, maka kirimkan impian itu. Tentu impian itu adanya di depan, bukan di belakang. Persoalannya adalah tubuh kita yang terbentuk oleh materi ini, apalagi terjadi pemadatan materi, itu akan terlambat untuk sampai ke titik apa yang kita inginkan. Itu terlambat. Nah, jangan heran kalau keterlambatan itu selalu terjadi. Kenapa? Karena semesta sedang memproses. Semesta sedang memproses apa yang kita lontarkan ke dalam ruang kesemestaan itu. Melalui apa? Tidak jauh-jauh. Satu, jelas harus punya keinginan dulu, atau sering disebut sebagai si impian itu. Kedua, jangan heran kalau kita diperjalankan, diakibatkan karena kita punya impian. Jadi, jangan macet pada saat kita diperjalankan, lalu kita bilang, aduh, hoream itu apa ya? Malas. Akhirnya tidak terjadi apa yang kita harapkan, diakibatkan karena malas. Kemudian, diperlukan kesungguhan ketika menjalaninya. Enak, tidak enak, jalani saja. Karena ruang semesta itu seolah-olah mempertanyakan kepada diri kita, kamu maunya apa? Jadi jangan heran kalau kita melihat kenapa begitu banyak orang-orang yang sukses, bilanglah dalam membangun dan mencapai impiannya. Karena dia sudah jelas perjalanannya mau kemana. Yang penting tujuannya dulu kita tentukan. Nanti setelah itu kita akan diajak, tanpa kita sadari kita akan diperjalankan melalui sebuah pemetaan kehidupan. Tanda petik, pemetaan kehidupan. Petanya akan muncul dan kita akan berjalan mengikuti peta itu. Enak, tidak enak, jalannya mungkin menanjak, atau mungkin turunannya terjal, atau mungkin harus melewati sebuah jurang, atau harus bertemu dengan konflik. Terus jalani, karena mau kemanapun, itu dampaknya pasti ada. Saya dipertemukan dengan si A, si B, si C, enak dan tidak enak. Impiannya sudah ada, lalu kita mulai melakukan perjalanan hingga akhirnya tersambunglah antara impian dan kenyataan yang kita harapkan terjadi. Nah, celakanya kita dari kecil setiap memiliki impian seringkali terpangkas, seringkali terkontetkan atau tercebolkan oleh pikiran kita sendiri. Kita menganggap itu tidak mungkin, menganggap itu mustahil, dan lain sebagainya. Kalau sudah bilang mustahil atau sudah bilang tidak mungkin, itu tandanya ya sudah, sama saja dengan tidak mau. Nah, seringkali seperti itu. Dalam membangun impian, saya selalu berlandas pada fenomena yang nyata gitu.
Kalau saya sarankan seperti itu, berlandaslah pada fenomena yang nyata. Fenomena yang nyata itu apa sih? Misalnya rumah, motor, bertemu dengan seseorang, tentu yang masih hidup kalau bisa. Kalau yang sudah meninggal ngapain ditemuin lagi, susah. Lalu apapun. Atau kita membangun impian ingin menjadi seorang direktur sebuah perusahaan. Perusahaan apa? Nah, tugas orang tua dalam membangun impian kepada anak-anaknya, ini bukan hal yang mudah. Tetapi orang tua perlu memberikan pancingan atau trigger untuk anak-anaknya. Setidaknya satu saat, apa yang tidak bisa kita capai di saat ini sebagai orang tua, tapi dengan syarat tidak boleh menekankan keinginan orang tua kepada anak. Bukan itu ya. Nah, yang paling banyak itu adalah membangun impian berdasarkan keinginan orang tua kepada anak. Itu yang jadi masalah. Semesta bingung. Program semesta kebingungan, dia tidak menerima program yang seperti itu. Kalaupun ada, mungkin hanya dalam bentuk doa saja. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa anak kita harus dididik memiliki impian, bukan menjadi seorang pemimpi ya, bukan, tapi dia harus membangun sebuah impian di dalam kehidupan ini. Dia ingin menjadi apa, ingin seperti apa, ingin punya apa, dan lain sebagainya. Jangan takut untuk membangun impian, karena impian kalau dibangun terus-terusan, dihadirkan terus-terusan, dia akan masuk ke dalam bawah sadar, lalu dia akan menjadi sebuah pemicu energi, pemicu semangat, dan lain sebagainya. Mungkin Anda ada sebagian yang menjadi pengusaha, entah itu berbentuk warung, kecil, sedang, atau besar. Ayo bangun impiannya. Jangan sampai merasa tidak percaya bahwa sebuah bidang usaha yang kecil itu tuh bisa berkembang dan bisa besar. Percaya sama saya lah, bahwa hidup itu penuh dengan keajaiban. Banyak hal-hal yang tidak kita duga itu malah terjadi. Seringkali kejadian itu tidak jauh dari sekitar kita, bahkan terjadi pada diri kita sendiri. Jika semesta, bilanglah, mulai memahami dan menerima sinyal dari diri kita, maka semesta mulai bekerja. Dan ingat, jangan diganggu, agar dia tidak berantakan juga data yang terkirimnya. Pengertian impian yang dimaksud adalah sebuah rencana, perencanaan ke masa depan. Tentu masih di dalam ruang kehidupan ya. Jangan membangun impian untuk sesuatu setelah kematian, udahlah nanti saja dulu itu. Yang logis-logis saja. Kita sedang hidup, kita sedang menjalani kehidupan, kita sedang berhadapan dengan kehidupan yang tentunya banyak permasalahan di dalam ruang kehidupan. Kita selesaikan dulu dalam ruang kehidupan. Kalau dalam ruang kehidupan tidak terselesaikan, bagaimana mungkin kita mampu menyelesaikan di masa yang akan datang setelah kita mengalami proses kematian? Jangan lupa, ada dorongan lain. Jangan-jangan karma ikut bekerja di situ. Ikut bekerja untuk melancarkan impian. Belum lagi keterlibatan energi yang ada di sekitar kita. Belum lagi persoalan frekuensi, getaran, gelombang yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin lebih jauh dari apa yang kita duga. Jadi dia menjadi sebuah sebaran gelombang data yang kita kirim. Biarkan semesta bekerja. Nah, inilah pentingnya kita menjadi diri kita sendiri, membangun impian oleh diri kita sendiri, serta kita menjalankannya untuk mencapai impian tersebut. Jangan takut dianggap sebagai penghayal, jangan takut dianggap sebagai pemimpi,
Toh orang lain tidak pernah tahu apa yang kita ingin terjadi, apa yang kita harapkan di dalam kehidupan ini. Apa yang kita inginkan, orang lain itu nggak ada urusannya. Nah, kita seringkali terdistraksi atau terganggu atau terkacaukan oleh orang lain, mungkin pendapat-pendapat orang lain. Bahkan seringkali mungkin kita juga merasa tidak nyaman memiliki impian tersebut karena sering dilecehkan, ditertawakan, dianggap tidak mungkin. Banyak kejadian yang dianggap tidak mungkin malah mungkin. Nah, jadi dalam hidup ini bangunlah sebuah impian yang tinggi, yang besar, impian yang logis dan rasional. Jangan memimpikan air terjun, airnya naik ke atas, ngapain juga dibolak-balik. Yang logis-logis sajalah yang ada di ruangan pemikiran kita, yang ada di dalam ruang kehidupan kita. Apalagi jika itu selaras dengan di mana kita hidup. Kita menyelaraskan diri. Ruang, waktu, kejadian. Ruang, waktu, kejadian ini diperankan oleh diri kita. Masing-masing loh. Tapi kita melihatnya bersama-sama kan ya, karena ada sekelompok masyarakat. Kelihatannya bersama-sama, padahal tidak. Masing-masing. Tiap orang punya impiannya masing-masing. Ada yang mungkin impiannya sama dengan kita, boleh jadi. Kenapa tidak? Siapa yang duluan mendapatkan impian itu? Ya, itulah usaha kita. Kadang-kadang ada orang yang usahanya mati-matian, tapi tidak mencapai percepatan dalam terwujudnya impian. Sebaliknya, ada orang yang seperti yang ogah-ogahan, yang mau kayak yang mau apa nggak mau, ya kita kan tidak tahu. Itu versi kita melihat, meninjau, menilai orang lain. Padahal siapa tahu energi di dalamnya ketika mengirimkan gelombang tentang impian dia ternyata jauh lebih besar dari kita. Hingga antara saat dia membangun impian dengan kejadian dari si impian ini mulai berjalan jauh lebih cepat. Siapa tahu seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa impian merupakan dasar. Dan jangan lupa dari impian itu bangun sebuah harapan. Apa yang kita impikan, harapan kita apa dengan impian itu. Tapi ada penghalang yang besar di antara keduanya, yaitu ketakutan. Nah, ketakutan ini banyak sekali. Takut tidak bisa, takut tidak mampu, takut banyaklah. Terlalu banyak ketakutan dalam diri kita. Nah, itu sebabnya musnahkan apa yang menjadi sesuatu yang kita takuti di dalam menjalankan kehidupan berdasarkan impian yang kita bangun. Apapun kok. Semesta itu tidak pernah melarang. Bahkan bilanglah Tuhan pun tidak pernah melarang kita punya impian. Emang ada larangannya? Jangan pernah bermimpi menjadi, wah enggak. Jangan bermimpi memiliki, tidak. Enggak ada kok. Semua berjalan sudah semestinya di dalam semestanya. Maka percayalah pada diri kita sendiri, bangun rasa percaya diri kita, bangun tahu diri kita, hingga kita tahu harga diri kita. Berhargakah kita menerima impian itu? Layakkah kita menerima impian itu? Akan digunakan sebagai apa impian itu pada saat kenyataan itu terjadi? Ingat, hidup itu penuh kejutan. Hidup itu penuh keajaiban. Hidup itu penuh dengan tanda petik rahasia yang tidak kita duga. Satu kejadian ternyata bisa melahirkan kejadian yang lain. Itu yang disebut hukum sebab akibat. Sesuatu terjadi karena ada pemicunya. Nah, dalam impian ini pun sama.
Sesuatu terjadi karena ada pemicunya. Kita bangun pemicunya di dalam diri kita sendiri. Bangun impian sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya. Jangan ada kesangsian, jangan ada keraguan. Lakukan apa yang seharusnya kita jalankan. Jangan pernah ragu-ragu untuk menjalaninya. Hilangkan rintangan-rintangan yang terkait dengan ketakutan atau rasa-rasa ketidakpastian, yaitu pengertiannya lebih kurang kepada rasa tidak percaya diri tadi. Hilangkan itu. Maka semua akan berjalan lancar di dalam ruang kehidupan ini sesuai dengan apa yang Anda impikan. Impian adalah dasar dari kehidupan manusia. Ingat, di awal kita lahir, kita tidak punya impian apa-apa. Lalu kita tumbuh, mulai kita memiliki impian-impian yang menarik. Tapi selalu impian-impian itu hanya menjadi sebuah imajinasi saja. Lalu ditumpuk oleh imajinasi yang berikutnya, ditumpuk lagi, akhirnya amblas. Lupa pada impian dasar kita. Segitu kira-kira yang bisa saya bagikan untuk Anda semua. Semoga berguna, menjadi bahan evaluasi buat diri pribadi terutama ya. Soal setuju tidak setuju ya boleh saja kok. Bebas. Ini hanya sebuah tawaran untuk menjadi sebuah ruang diskusi pribadi, ruang evaluasi diri agar kita bisa melihat ke belakang, saat ini, dan ke depan. Kita perbaiki kehidupan kita di masa depan agar jauh lebih baik, lebih sempurna, lebih menarik. Karena hidup itu sangat menarik. Demikian, salam hormat dari saya untuk semua. Selalu ke dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, dan bahagia selalu. Gapailah impian dan ciptakan impian yang besar. Rahayu, rahayu, rahayu.